menyatakan inilah cara Tuhan bekerja. Saudara-saudara, di Sibolga sore-sore kita memasang 5.000 kursi. Lalu orang-orang mulai membuat bersih kursi. Kalau ada gerimis, hujan dilap dengan bersih. Nanti sore setelah matahari mulai terbenam, kita menyambut mereka datang. Malam itu yang datang lebih dari 6.000 orang. Mereka mulai mengisi kursi, memenuhi tempat itu. Dan matahari terbenam, gelap gulita. Dan coba lihat, begitu banyak orang. Ini adalah kebaktian sedang berlangsung. Setelah kebaktian selesai, saya memanggil, mari kita maju ke depan, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Tempat kosong yang besar itu langsung diisi dengan ribuan orang maju ke depan, mendengar firman Tuhan dan berdoa, minta pengampunan Tuhan. Coba lihat sendiri. Lihat di atas mimbar ini, di atas layar ini, beribu-ribu orang maju ke depan, minta pengampunan dari Tuhan karena Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Ini ada Sibolga tanggal 24 Juli yang baru lewat 5 hari yang lalu. Sesudah itu malam kedua kita pindah ke gereja lain. Kursi merah, biru, hijau, lalu ada water, hijau lagi, ada ungu itu dipasang. Beribu-ribu kursi sudah dipasang. Lalu kita mulai berkhotbah. Ini di kota kedua, Dolok Sanggul, 25 Juli. Akhirnya malam itu orang datang jam 6, jam 7, makin penuh. Sampai sudah selesai maulid khotbah, kira-kira 10.000 orang yang hadir di kota ini. Ini tidak pernah jadi di Amerika seperti ini. Tidak pernah jadi di Rusia, di Perancis, di Jerman, di Jepang. Hanya di Indonesia. Hanya di gerakan reform. Coba lihat, kota itu penduduknya tidak banyak. Tapi hampir 10.000 yang masuk di sini. Kita sengaja bikin tempat depan besar sekali. Untuk kalau yang mau bertobat, yang mau maju, berdoa, boleh kumpul di sana. Saya minta anggota KRI Pusat, jangan ketinggalan. Jangan diam-diam. Kadang-kadang beli tiket, pergi lihat. Membuktikan bagaimana Tuhan bekerja melalui STEMI, melalui Stephen Tong. Karena inilah yang bersangkut dengan imanmu. Dan engkau akan tergerak. Engkau akan sangat terkejut. Mengapa ada pekerjaan Tuhan begitu besar. Di belakang ada 2 gereja yang besar. Yang satu putih, yang satu yang kuning itu. Yang kuning itu HKBP. Yang putih GAPI. 2 gereja besar sekali. Tapi kalau mengisi penduduk ini tidak mungkin. Maka Stephen Tong pakai lapangan. Karena tidak ada gereja yang mungkin menampung penduduk seperti ini. Sesudah itu mereka maju ke depan. Sekarang lihat mereka sudah keluar. Daerah depan di mana semua kumpul di sekitar layar. Dan mimbar yang di tengah. Kira-kira 5.000 yang maju ke depan. Dan kota ini diberkati oleh Tuhan menjadi kota yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ini baru terjadi. Seluruh kota ada sebagian besar manusia datang dengarkan khotbah di sini. Coba lihat, ini adalah salah satu foto yang paling jelas dilihat dari sudut-sudut kanan kiri. Masih banyak yang tidak masuk di dalam foto. 10.000 orang mendengarkan firman Tuhan. Ini foto sudah jadi dan sudah dikirim ke New York, dikirim ke lain tempat supaya orang tempat lain juga tahu bagaimana Tuhan bekerja melalui gerakan reform Injili Indonesia di Indonesia. Saudara-saudara, engkau lihat gini aja terkejut, apalagi engkau sendiri berada di situ. Kalau engkau ikut pergi ke tempat saya pergi, selama saya masih hidup, kesempatan kayak gini masih ada. Setelah saya mati mau mengikut kebaktian ini,
hampir tidak mungkin. Engkau hanya tunggu sampai kalau Tuhan bangkitkan orang seperti saya 50 tahun lagi baru ada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Coba bayangkan, ini salah satu foto yang paling indah yang pernah dibikin di dalam gerakan reform Kapin. Ini adalah Stephen Tong preaches to almost 10,000 people in Dolok Sanggul. Dan saudara-saudara, Stephen sudah umur 83. Apakah engkau pikir dia harus pensiun atau belum? Tuhan masih memimpin. Sekarang melihat lagi yang terakhir. Ini ketiga, Siti Kalang, tanggal 26. Kursinya hampir semua adalah warnanya hijau. Dan saya minta mereka sedikit putar sehingga menjadi bentuk keliling kepada mimbar. Dan sesudah itu kita mulai khotbah. Sesudah khotbah orang mulai datang. Sesudah datang pada waktu malam matahari sudah terbenam, saya panggil, mari kita maju ke depan. Berdoa bersama-sama. Beribu-ribu maju ke depan. Ini kota ketiga. Sidi Kalang. Tanggal 26 Juli. Baru 3 hari yang lalu. Ini bukan dongeng. Ini bukan mitos. Ini bukan bikin-bikin. Ini fakta sejarah. Mari kita mendukung pekerjaan seperti ini. Mari kita berdoa supaya Tuhan bekerja di seluruh kota. Minggu depan saya akan memimpin kebaktian di Kalimantan, di Malinau, di tempat yang lain lagi, lalu di Balikpapan. Minggu depan kita akan melihat foto-foto seperti ini sekali lagi. Sampai saya mati. Saudara-saudara, terakhir Bali G yang terakhir sangat tertib. Waktu di Sidi Kalang mendadak speaker jebol. Di Sidi Kalang situ blow up, itu saya teriak dengan suara keras untuk ribuan orang tanpa speaker. Sampai paru-paru hampir pecah. Saya kira Tuhan kalau tidak melihara, saya langsung mati di tempat. Tapi Tuhan memelihara, memberi kekuatan. Nah ini kota lain, kursinya warna lain. Engkau bisa lihat beribu-ribu kursi sudah dipasang. Lalu matahari mulai terbenam, lalu kita lihat orang mulai datang. Ini Sidi Kalang di pinggir tepi daripada Danau Toba. Orang mulai berdatangan. Sudah berdatangan, tetap kita sediakan tempat yang besar sekali. Supaya yang maju depan jangan sampai tidak ada tempat. Setelah kita memanggil, ribuan orang maju ke depan. Ini kota keempat. Selesai itu, maka tanggal 2